Nggak kerasa ya udah bulan puasa aja nih. Tapi kalau sakit mah dan penyakit asam lambung gimana ya? Kan harus mengatur pola makan nih biar gejala sakit mah dan penyakit asam lambungnya nggak kambuh. Nah, buat kamu yang langganan sakit mah atau penyakit asam lambung, nggak perlu khawatir atau ragu untuk berpuasa ya. Di video ini saya bakalan kasih tips-tips berpuasa yang sehat untuk penderita mah dan asam lambung. So, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Abi dari Alo Dokter. Menderita sakit mah ataupun penyakit asam lambung mungkin bikin capek dan gak nyaman banget ya. Telat makan dikit, langsung kambuh deh tuh penyakitnya. Jadi pola makannya harus diatur dan dijaga banget. Tapi kondisi ini nggak selalu harus jadi penghalang untuk berpuasa loh. Soalnya ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa puasa tanpa harus membuat lambung semakin tersiksa. Wah, apa aja tuh ya? Sebelum kita bahas topik utamanya, ada hal yang perlu diluruskan dulu nih. Kebanyakan orang mungkin mengira kalau sakit mah dan penyakit asam lambung tuh hal yang sama. Ya, memang sama-sama gangguan pencernaan yang menyerang lambung sih. Gejalanya pun mirip-mirip. Padahal sebenarnya kedua kondisi ini berbeda loh. So, sebelum ke topik utama, saya akan jelaskan dulu ya perbedaan sakit mah dan penyakit asam lambung secara singkat. Kalau kamu mau tanya-tanya lebih lanjut seputar sakit mah atau penyakit asam lambung maupun keluhan kesehatan lainnya, kamu bisa langsung chat bersama dokter lewat aplikasi Alo Dokter. Pilihan dokternya ada banyak loh. Yuk, download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Oke deh, sekarang kita bahas nih apa sih perbedaan sakit mah dan penyakit asam lambung. Coba kita bahas sakit mah dulu ya. Sakit mah atau secara medis disebut sindrom dispepsia adalah sekumpulan gejala yang muncul akibat adanya peradangan pada lapisan pelindung di dalam lambung yang bisa dipicu oleh beberapa kondisi. Misalnya luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, hingga akibat efek samping penggunaan obat-obatan tertentu. Selain itu, gejala sakit mah juga lebih mudah muncul saat seseorang mengalami stres dan punya pola makan yang nggak teratur. Nah, berbeda dengan sakit mah, penyakit asam lambung atau secara medis disebut gastroesophageal reflux disease atau yang disingkat dengan GERD adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan yang bisa terjadi karena otot kerongkongan bagian bawah melemah. Otot ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Tapi karena melemah, kerongkongan tetap terbuka dan asam lambung pun bisa naik kembali ke kerongkongan. Itu yang disebut dengan reflux. Nah, kondisi ini lebih sering terjadi pada lansia, orang dengan obesitas, perokok, orang yang sering berbaring atau tidur setelah makan, dan ibu hamil. Sekarang kalau bicara soal gejala, ya sebenarnya mirip-mirip sih. Soalnya kayak yang saya udah bilang sebelumnya, sakit mah itu kan sekumpulan gejala mulai dari nyeri ulu hati, mual muntah, perut kembung, nggak selera makan, dan perut terasa begah. Nah, GERD ini salah satu gejalanya ya bisa berupa sakit mah. Meski begitu, salah satu gejala yang paling khas dari GERD adalah heartburn, yakni suatu sensasi panas seperti terbakar atau perih di area dada ke arah kerongkongan, serta rasa asam di bagian belakang mulut. Oke, kalau udah paham apa itu sakit mah dan penyakit asam lambung, sekarang kita masuk nih ke topik utama pembahasan, yaitu tips berpuasa yang sehat bagi penderita sakit mah maupun penyakit asam lambung. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter ya. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, lanjut ya. Prinsip utama berpuasa yang sehat bagi penderita sakit mah maupun penyakit asam lambung adalah mengatur pola makan dan pola hidup sebaik mungkin. Gini nih caranya. Yang pertama, makanlah secukupnya saat sahur dan berbuka. Kalau makannya kebanyakan, nanti lambung malah harus bekerja ekstra. Terus perut kamu jadi terasa begah dan penuh deh. So, pas lagi sahur dan berbuka, ketimbang menghabiskan seporsi makanan sekaligus atau dalam waktu yang cepat dan membuatmu malah ngerasa enek, coba deh untuk membagi porsi makanan menjadi sedikit-sedikit, lalu dihabiskan secara perlahan dengan frekuensi yang lebih sering. Hindari makan dalam jumlah yang terlalu banyak dalam satu waktu. Saat berbuka, awali dengan mengonsumsi makanan yang ringan dulu, kemudian baru melanjutkan dengan makan besar. Kalau misalnya masih lapar setelah berbuka, kayak setelah sholat tarawih, cukup konsumsi camilan ringan yang sehat seperti buah-buahan atau biskuit gandum. Lalu yang kedua, jangan makan buru-buru. Nggak jarang nih orang yang terlambat bangun sahur akibatnya jadi buru-buru deh menghabiskan makanan. Eits,
Tapi hal ini nggak dianjurkan loh buat kamu penderita sakit mah maupun penyakit asam lambung. Soalnya, makanan yang terlalu cepat masuk ke dalam pencernaan dalam jumlah banyak sekaligus malah memicu timbulnya keluhan di lambung. Udah gitu, kebiasaan makan yang terlalu cepat, apalagi kalau sambil ngobrol, bisa membuat banyak udara masuk ke dalam saluran cerna dan bikin pencernaan lebih kembung. Alhasil, lambung malah kerasa jadi nggak nyaman deh. Jadi, usahakan untuk atur timing kamu supaya bisa bersantap sahur dan berbuka puasa dengan tenang dan perlahan. Yang ketiga, saat sahur, berbuka puasa, dan makan malam, hindari makanan dan minuman yang dapat memicu produksi asam lambung berlebih, maupun yang berisiko melukai lapisan lambung, seperti makanan berkadar lemak tinggi, makanan siap saji, makanan yang terlalu asam atau pedas, minuman yang berkafein tinggi, serta minuman soda dan beralkohol. Kemudian yang keempat, ya kebalikan dari poin yang ketiga tadi, yaitu konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Kalau kamu punya riwayat sakit mah maupun penyakit asam lambung, kamu dianjurkan untuk perbanyak asupan serat dan karbohidrat sehat. Misalnya dari nasi merah atau oatmeal agar tubuhmu tetap berenergi dan kenyang lebih lama. Lalu jangan lupa konsumsi buah-buahan dan sayuran untuk mengurangi risiko iritasi lambung dan menurunkan produksi asam lambung. Pilihnya yang punya tingkat keasaman rendah ya, kayak pisang, pir, semangka, atau melon. Terus sayuran hijau kayak kacang panjang dan bayam. Kemudian lengkapi juga dengan asupan protein sehat seperti daging tanpa lemak atau kulit. Jangan lupa perbanyak juga asupan air mineral ya untuk membantu kinerja sistem pencernaan dalam mengolah makanan. Nggak perlu diminum sekaligus banyak juga sih, dibagi-bagi aja dari waktu buka puasa hingga sahur. Yang penting bisa dapat 8-10 gelas air putih dalam sehari. Lalu yang kelima, nggak kalah penting nih, yaitu jangan buru-buru tiduran setelah makan. Emang sih, selama puasa kamu tetap dianjurkan buat tidur yang cukup, minimal 7-9 jam. Tapi bukan berarti kamu harus langsung tidur lagi setelah makan. Saya ngerti kok, wajar kalau habis sahur mungkin kamu ngantuk dan ingin tidur lagi. Tapi, sebaiknya biasain buat nggak langsung berbaring setelah makan ya. Soalnya kebiasaan ini nih yang bisa bikin tekanan di dalam lambung meningkat, terus malah naikin risiko asam lambung naik lagi ke kerongkongan. Jadi setelah makan, biasakan untuk duduk dulu sambil memberi waktu buat makanan terus turun dan masuk ke saluran pencernaan dengan baik. Kalau emang kamu ngantuk banget, coba deh tidur-tiduran dulu dengan posisi setengah duduk. Jadi posisi kepala dan bahu tetap lebih tinggi daripada perut. Kamu juga bisa menyangga kepala dan bahu dengan tumpukan bantal supaya makanan nggak mudah naik kembali ke kerongkongan. Terus kalau waktu tidurmu dirasa kurang, mending coba ganti waktu tidur yang berkurang gara-gara sahur dengan tidur siang. Dan yang terakhir, kendalikan emosi dan kelola stres. Nah, mungkin ini yang paling gampang diingat, paling gampang diucapkan, tapi bisa jadi paling sulit buat dilakukan. Apalagi perut kosong biasanya bikin jadi sensitif dan gampang emosi nih. Tapi coba ingat lagi deh tujuan dari berpuasa. Bukan cuma buat menahan rasa lapar, tapi juga hawa nafsu seperti emosi marah dan sedih kan? Selain berpahala, hal ini juga bisa menurunkan risiko munculnya keluhan sakit mah maupun GERD. Nah, untuk membantu kamu mengendalikan suasana hati, cobalah untuk beristirahat sejenak kalau kamu lelah dan lakukan teknik relaksasi. Misalnya latihan pernapasan atau yoga. Atau kamu juga bisa kok melakukan hobi yang menghibur dan nggak terlalu melelahkan. Misalnya nonton film, drama Korea, memasak, menggambar, atau membaca, maupun hal-hal lain yang menyenangkan buat kamu. Pokoknya usahakan jangan terlalu stres. Nah, itulah beberapa tips berpuasa yang sehat bagi penderita sakit mah dan GERD. Agar lebih aman, kamu bisa juga konsultasikan kondisi fisikmu ke dokter dan tanyakan apakah kamu diperbolehkan berpuasa. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, topik apa lagi ya yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan untuk seluruh umat Islam, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Hidup sehat bersama. Halo dokter.